yang Tante perintahkan. Atau kamu mau Tante pecat jadi calon mantu Tante? Tapi saya benci sama kota ini, Ma. Kalau saya terus-terusan tinggal di sini, saya nggak akan bisa ngelupain Anissa. Sebetulnya sudah lama sekali Ibu ingin berkenalan sama kamu. Karena semenjak Anissa pulang dari Australia, dia banyak sekali bercerita tentang kamu. Gimana caranya? Lo pikir gampang? Ya, mungkin dengan punya pacar baru, lu pelan-pelan bisa ngelupain Anissa. Kalau dia memang bukan jodohku, jauhkan dia dari aku. Ini sudah berakhir. Buat apa saya menyimpannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, di tengah kebimbanganku ini, kenapa aku menemukan benda ini, ya Allah? Apakah ini suatu petunjuk darimu, ya Allah? Assalamualaikum. Ya Allah, ya Robbi, terima kasih ya Allah. Engkau benar-benar telah memberikan rahmat dan hidayah-Mu pada kami. Mudah-mudahan kami dapat menjalani hari-hari selanjutnya dengan lebih baik lagi ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, boleh nggak saya pergi dari sini? Karena saya nggak bisa lama-lama. Apa? Enak aja kamu pergi sekarang. Kamu harus tetap di sini sampai hari pertunangan tiba. Tapi kan Bu, Saya sudah membayar kamu mahal untuk pura-pura seperti ini. Sekarang rencana ini sudah hampir 90% berhasil. Kamu harus tetap di sini sampai rencana ini tuntas. Ngerti kamu? Kak, boleh keluar sebentar, Kak? Mau ngomongin masalah ini, Kak. Mau ngomong apa lagi kamu itu? Hah? Vira, Ibu mau urun rembuk untuk pertunangan Alif. Apa kira-kira yang bisa Ibu bantu? Bu, untuk sementara biar saya dan Sonia menangani semua. Ibu biar di rumah aja supaya tidak lelah, Bu. San, kalian mau kemana? Kami mau cari catering, Bu, dan sekalian mau cari undangan untuk pertunangan Alif. Ibu di rumah Bu ya. Ayo, San. Bu Rena, Tania, ayo ikut saya. Anak-anak, bentar lagi kan bulan Ramadan. Ini siapa ayo yang mau puasa? Kakak, aku juga mau ikut puasa dong. Habisnya tahun lalu aku cuma puasa setengah hari. Pokoknya bulan ini aku harus bisa puasa sampai sehari penuh. Ya dong, kamu coba seharian ya. Insya Allah pasti kamu akan kuat. Aku kan masih kecil. Boleh ya, Kak? Puasanya setengah hari doang. Ya, tapi diusahain 1 hari penuh ya. Iya. Kak, aku belum pernah puasa. Habisnya takut pingsan. Kamu itu masa kalah sama yang 5 tahun? Nggak boleh ya. Kamu coba, insya Allah kamu akan diberikan kekuatan kalau kamu coba tahan. Nah, kalau kayak gitu, kamu harus coba seharian penuh tahun ini, ya? Kak, arti Ramadan itu apa sih? Ramadan itu dipercaya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri artinya petunjuk bagi semua umat Islam. Petunjuk menuju keselamatan. Tuh. Terus, apa kamu pikir kamu udah dapetin keselamatan? Anak-anak, tunggu sini bentar ya. Kakak mau bicara dulu dengan Kak Alif. Ya, udah lanjutin bacanya ya. Saya datang ke sini nggak ada maksud apa-apa, Nis. Apalagi mohon cinta kamu lagi. Enggak, Nis. Tapi ada hal yang penting yang terjadi dalam hidup saya.
Dan saya yakin kamu pasti senang mendengar ini. Saya akan nikah sama Tania. Kamu senang? Lega kamu dengar berita ini? Ya, senang banget. Senang sekali. Anissa yang saya tahu nggak bisa bohong. Saya tanya sekali lagi sama kamu, Nis. Kamu senang nggak dengar berita ini? Iya, saya senang. Saya sangat bahagia mendengarnya. Dan sekali lagi saya tegasin sama kamu ya, Liv. Saya nggak pernah sayang ataupun cinta sama kamu. Oke. Kalau gitu saya undang kamu untuk datang ke acara tunangan saya nanti malam. Tolong bawa tunangan kamu. Bisa nggak? Hai, Liv. Lo bisa nggak datang ke acara tunangan gue nanti malam? Insya Allah, Liv. Nanti gue datang sama Anissa. Oke. Anissa, kalau kamu betul-betul ingin melupakan Alif, kamu harus bisa melihat ke depan, Nis, dan menerima kenyataan kalau kamu akan hidup tanpa dia. Aku nggak bisa, Syed. Kayaknya aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku tuh udah coba. Jangan pikir aku nggak coba, tapi ternyata aku nggak bisa. Dan semakin kesini aku semakin sadar kalau ternyata cuma dia yang aku cintai, Syed. Ya, kalau gitu, sebaiknya kamu bicarakan yang sebenarnya sama dia. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Ya, terus mau kamu apa? Kamu mau bunuh diri? Nis, hidup kamu harus terus berjalan, Nis. Sebentar lagi Alif akan menikah sama perempuan lain. Kenapa sih kamu harus bohongin diri kamu sendiri? Kalau kamu bicarakan yang sebenarnya sama dia, mungkin dia akan mengurungkan niatnya, Nis. Justru itu, Syed. Aku tuh sengaja ngebohongin dia dan berharap dia bisa ngelupain aku dan ngelanjutin hidup dia dengan Tania. Karena aku udah yakin banget hubungan kita tuh nggak mungkin berlanjut. Aku sama dia itu udah terlalu banyak rintangannya, Syed. Nggak mungkin. Anissa, secara fisik, memang kalian udah berpisah. Tapi kalian masih saling mencintai, kan? Anissa, aku nggak mau lihat kamu terus-menerus dalam keadaan seperti ini, Nis. Aku memang berniat membantu kamu. Tapi sekarang aku nyesel. Ya, aku bisa ngerti sih. Kamu melakukan semua ini demi ibu kamu, kan? Tapi kamu sadar nggak sih, kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu akan menghancurkan hidup 4 orang, Nis. Hidup kamu sendiri, hidup Alif, Tania, dan juga laki-laki yang kelak akan menikah sama kamu. Aku nggak akan pernah menikah, Syed. Astagfirullah, Anissa. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Nis. Aku ngancurin hidup mereka. Iya. Aku justru membuat hidup mereka akan lebih bahagia nantinya. Aku berharap Alif bisa cepat ngelupain aku dan dia bisa bahagia dengan Tania. Oke, aku nggak menghancurkan hidup mereka, tapi biarin hidup aku aja yang hancur. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Tapi aku yakin, Nis, Alif nggak akan pernah bisa meninggalkan kamu dan melupakan kamu. Apa kamu akan datang ke pesta pertunangannya Alif? Kalau aku nggak datang, aku takut dia masih pikir aku masih mencintai dia, Syed. Jadi aku mau minta tolong sama kamu, tolong ya datang sama aku. Jadi dia bisa tahu kalau aku udah baik-baik aja. Dan aku nggak apa-apa dengan pertunangan ataupun pernikahannya. Maaf, Syed. Aku lagi pengen sendiri. Ada apa ya, Pak? Maaf, Pak. Numpang tanya, apa betul ini rumahnya Tuti? Tuti? Iya. Tuti siapa ya? Di sini nggak ada yang namanya Tuti tuh. Memang sih. Dia waktu ngirim surat ini
Sudah lama sekali. Kira-kira setahun yang lalu. Wah, nggak tahu tuh. Waktu saya tempatin, rumah ini memang sudah kosong 1 tahun, Pak. Kalau gitu, Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah untuk menerima kenyataan ini bahwa Alif akan menikah dengan Tania. Dan ini adalah kenyataan terburuk yang pernah aku hadapi. Ya Allah, tolong beri aku petunjuk-Mu ya Allah. Tolong aku. Beri aku petunjuk. Kenapa, Pak? Sakit? Enggak apa-apa. Misi. Ya Allah, itu kan gelang tasbih pemberianku untuk Alif. Maaf, Pak. Maaf, saya mau tanya. Bapak dapat gelang tasbih itu dari mana ya? Ini jatuh dari langit, Mbak. Saya mendapatkannya juga tidak sengaja. Waktu itu, saya sedang lewat di depan sebuah rumah mewah di Jalan Anggrek Bulan. Rumah mewah? Itu sebenarnya... Sebenarnya apa, Mbak? Itu sebenarnya gelang dari saya untuk seseorang. Itu hadiah untuk seseorang yang sangat berarti buat saya, Pak. Maaf, tapi saya mohon sama Bapak, boleh tidak gelang itu dikembalikan ke saya? Maaf ya, Pak. Ini, Mbak. Ambil saja. Mungkin Allah mengutus saya sebagai perantara, sehingga saya bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Mbak. Seperti juga saya, yang sedang mencari sesuatu yang sangat berarti buat saya. Terima kasih ya, Pak. Gelang ini benar-benar sangat berarti buat saya. Terima kasih sekali lagi. Aneh, kenapa bisa terjadi ketidaksengajaan ini ya? Atau mungkin ini tandanya Allah sedang menyelamatkan cinta aku. Ya Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Astagfirullahaladzim, Pak. Tolong. Pak, tolong. Siapa aja tolong dong. Tolong. Gila lu. Lu setuju sama pernikahan itu. Dan sekarang lu mau tunangan sama Tania. Men, gue saranin. Jangan lakuin itu. Gue udah bilang sama Tania, kalau gue gak bakal bisa cinta sama dia. Tapi dia bisa nerima. Yang dia pengen cuma bersamaan aja sama gue. Dia tuh cewek aneh, Liv. Dia itu sebenarnya baik. Tadinya emang gue sempat mikir dia punya rencana-rencana aneh, gue juga gak ngerti, Suf. Tapi setelah gue pikir-pikir, dia lebih baik dari Anissa. Itu emosi lu yang bicara, bukan dari hati lu. Nyesel? Enggak. Ini gue lakuin semua demi nyokap gue. Gue gak bakal nyesel, Suf. Masih gak ngerti. Kok bisa sih? Nah udahlah, Suf. Gue harus siap-siap untuk acara tunangan nanti. Cinta yang gue pikir bertahan selama ini, ternyata udah mati, Suf. Maafkan saya, jadi merepotkan Mbak. Udah gak apa-apa, Pak. Sebagai umat manusia ya wajarlah kita saling tolong-menolong. Oh ya, panggil saja saya Nisa. Mbak Nisa, udah tahu kan penyakit saya. Sebentar lagi, saya akan meninggal. Pak, hidup dan mati hanya ada di tangan Allah, Pak. Bapak nggak boleh bicara seperti itu. Oh iya, Bapak tinggal di mana? Mungkin saya bisa menghubungi keluarga Bapak. Saya udah nggak punya siapa-siapa, Mbak.
Keluarga yang dulu saya miliki sudah saya kecewakan. Itu semua memang salah saya. Maaf, tapi memangnya Bapak udah buat apa? Dulu di kampung saya ada seorang kembang desa yang sangat cantik. Tapi sayang, dia itu naif dan bodoh. Dan saya nggak tahu kenapa dia selalu terobsesi ingin pindah ke Jakarta dan ingin jadi artis. Karena keadaannya yang miskin, dia nggak bisa mewujudkan impiannya itu. Dan akhirnya, saya berhasil menyuntingnya. Karena saya menjanjikan akan bisa membawa dia ke Jakarta. Padahal pada kenyataannya, justru saya memperlakukannya dengan sangat buruk. Hampir setahun lebih, saya membuatnya menderita. Dan pada suatu hari, tiba-tiba saja dia pergi tanpa kabar. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena memang dia pergi demi masa depannya. Pernah, pada suatu itu, saya mendapatkan alamatnya. Tapi sekarang, dia sudah tidak tinggal di sana lagi. Nama istri Bapak siapa? Siapa tahu saya bisa bantu mencarinya. Namanya Tuti. Saya ingin sekali bertemu dia sebelum saya meninggal. Karena saya tidak akan mati dengan tenang kalau saya belum bisa minta maaf sama dia. Tuti. Gimana cara carinya? Atau enggak gimana kalau kita buat papan pengumuman atau taruh di koran aja, gimana Pak? Tunggu Mbak. Saya punya fotonya. Ini foto saat pernikahan kami. Foto satu-satunya. Liv, coba lihat deh. Bagus nggak cincin pilihan Mama untuk Tania? Bagus, Ma. Kok cuma bagus sih? Lihat dulu dong, sayang. Nanti kalau jelek, kita kan bisa milih lagi yang lain. Saya nggak peduli sama cincin ataupun yang lainnya. Bagi saya semuanya udah selesai. Tinggal terserah Mama aja ngaturnya gimana. Maaf mengganggu. Tapi saya ada satu permintaan. Kami baru saja dari desainer langganan Tania. Tania memilihkannya. Nah, sekarang saya minta Alif untuk mencobanya sebelum acara nanti malam berlangsung. Iya, Liv. Mau kan nyoba jas ini? Biar nanti kalau kurang pas masih ada waktu buat fitting. Ya jelas maulah. Wah, terima kasih ya Bu Rena. Tentu saja Alif mau. Tania lo yang memilihkan warna dan modelnya. Kamu suka kan, Liv? Alif pasti suka. Tania kan seleranya bagus. Ini Liv dicoba dulu, Mama tinggal ya. Kalian ini gimana sih? Bilang baju buatan desainer. Tapi bandrol harganya belum kalian copot. Lain kali, kalau bikin sesuatu, pikir dulu. Udah sana pergi. Siap-siap buat terbang. Apa kamu percaya sama semua ceritanya, Nis? Syed, dia tuh kena kanker paru-paru. Keadaan dia tuh sangat parah dan dengan keadaan kayak gitu, kita nggak tahu umurnya berapa lama lagi. Sedangkan dia tuh cuma pengen minta maaf sama Tania. Terus kamu mau ngapain? Mempertemukan Tania sama dia? Aku nggak tahu, Syed. Terus terang aku bingung. Kalau aku cerita masalah ini ke Tania, ini pasti akan menghancurkan rencana pernikahan dia dengan Alif. Tapi di sisi lain, kalau aku cerita tentang ini ke Tante Safira dan ke Alif, dia pasti akan mikir kalau aku mau merusak rencana mereka. Kalau gitu, kenapa kamu nggak cuekin aja? Toh Firman kan bukan siapa-siapa kamu, Nis. Ya nggak bisa kayak gitu lah, Syed. Aku masih punya hati nurani. Pak Firman itu hanya ingin minta maaf sama Tania sebelum dia meninggal.
Gawat. Kalau sampai Anissa muncul lagi dalam kehidupan Alif dan membongkar siapa sebenarnya Tania, pasti pernikahan itu cuma tinggal rencana. Ini nggak boleh dibiarin. Nis, aku salut sama kamu karena kamu mau peduli sama orang yang sama sekali kamu nggak kenal. Kalau gitu, biar kita bagi tugas ya. Kamu tungguin Firman di sini, biar aku yang kasih tahu keluarganya Alif, oke? Ya udah, makasih ya, Syed. Apa? Kamu serius, Trisha? Iya, Tante. Jadi artis amatiran itu punya masa lalu seperti itu? Gila. Kok saya sampai bisa nggak tahu ya? Tapi suaminya itu sekarang sedang sekarat, Tante. Jadi nggak masalah kalau Tania menikah lagi kan? Nah, maksud saya pernikahannya sama Alif nggak akan tertunda hanya gara-gara masalah ini kan, Tante? Tapi kalau nanti Anissa datang dan memberitahukan Alif tentang masalah ini bisa gawat, Rishad. Jadi maunya gimana, Tante? Kamu harus mengusir laki-laki itu pergi dari sini. Bisa kan? Tapi hal itu nggak akan membantu, Tante. Anissa pasti akan tetap ngecek apakah saya sudah mengatakannya sama Tania atau belum. Tenang, Rishad. Masalah itu bisa kita selesaikan. Kamu akan saya berikan uang yang lebih banyak lagi. Tapi kamu harus menuruti semua rencana saya. Saya tidak mau pernikahan Alif dan Tania sampai gagal. Karena itu saya tidak akan mau beritahu Tania mengenai hal ini. Bisa-bisa nanti dia tergiur kembali kepada suaminya itu. Lebih baik kita habisi masalah ini sampai di sini. Apa? Habisi? Maksud saya masalahnya yang dihabisi, Rishad, bukan orangnya. Nanti orang suruhan saya yang namanya Andi akan bantu kamu. Oke? Baik, Tante. Pergilah, Mbak. Buat apa Mbak bersusah payah memikirkan masalah saya? Saya nggak pantas untuk mendapatkannya, Mbak. Udahlah, Pak. Bapak tenang aja ya. Saya akan berusaha semampu saya untuk mempertemukan Bapak dengan Tuti, istri Bapak. Kita sesama manusia, nggak ada salahnya kan saling menolong? Makasih, Mbak. Saya nggak percaya kalau di Jakarta ini masih ada orang yang peduli seperti Mbak. Makasih. Anissa, aku udah berusaha untuk membawa Tania ke sini, tapi aku nggak bisa menghubunginya, Nis. Sebenarnya sih, aku mau bilang sama Tante Safira, tapi aku nggak tega juga kalau berita ini bisa mengacaukan rencana mereka. Tapi Syed, umur manusia kan kita nggak ada yang tahu. Apalagi Pak Firman. Ya udah. Pak, Bapak tenang ya. Nanti Bapak akan ketemu dengan Tuti kok. Jadi Mbak sudah menemukannya, Mbak. Alhamdulillah. Kenal dia. Gimana keadaan dia, Mbak, sekarang? Apa dia tahu kalau saya akan datang untuk menemuinya? Dia belum tahu tentang hal ini, Pak. Tapi Bapak nggak perlu khawatir ya. Bapak tenang aja. Kalau nanti dia tahu, pasti dia akan senang ketemu dengan Bapak ya. Terima kasih. Ayo, Nis. Kamu ikut mobil aku ya. Tante ngeliatnya kayak gitu? Nggak ada sih. Cuma Tante tetap takut kalau kamu melakukan kesalahan lagi. Dan merusak rencana saya yang tinggal selangkah. Jadi saya ingin kamu tidak menerima telepon selama persiapan ini. Ingat, Tania, ini adalah momen yang sangat penting. Jadi lebih baik handphone kamu Tante aja simpan ya. Teleponnya mati lagi nih. Teleponnya nggak aktif, Syed. Tadi aku coba hubungin juga nggak bisa, Nis. Terus gimana caranya kita ketemu sama dia, Syed?
Padahal aku tuh pengen banget nolong dia. Semuanya berjalan dengan mulus. Di depan macet lagi, Nis. Gimana, Nis? Mana ya? Apa kita berhenti aja dulu? Kita minggir. Soalnya aku pengen cek kondisi Firman. Kalau nggak bisa ya udah juga nggak apa-apa sih. Gimana? Bisa nggak? Firmannya kemana, Pak? Kok dia nggak ada? Tadi kan dia ada di sini, Pak. Waduh, saya juga nggak tahu, Mas. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan dia turun dan kabur waktu kena macet tadi. Turun? Nggak mungkin. Ini aneh. Dia kan kondisinya lagi lemah. Nggak mungkin dong tiba-tiba dia kabur. Buktinya mana? Ini ada surat. Ya Allah, ini kenapa sih kok tiba-tiba dia bersikap seperti ini? Sudahlah, Nis. Jangan sedih. Kita kan udah berusaha keras. Iya, tapi kamu kebayang nggak sih? Dalam kondisi yang seperti itu, dia nggak bisa ditemukan sekarang. Gimana kalau dia meninggal? Dan di tempat orang-orang yang nggak kenal sama dia? Mungkin itu sudah takdirnya. Apa yang bisa kita lakukan? Aku kecewa sama diri aku sendiri. Karena aku gagal mempertemukan mereka. Aku salut sama kamu, Nis. Selalu berusaha membahagiakan orang lain. Sampai lupa sama kepentingan kamu sendiri. Nis, kita jadi datang ke pesta pertunangannya Alif nggak? Ya, aku harus ke sana. Aku udah nyimpan surat yang Firman tulis. Dan aku harus kasih itu semuanya ke Tania. Kok segitunya? Rishad, siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh pasti akan dimaafkan oleh Allah. Sialan. Dia menyimpan surat buatanku itu. Wah, brengsek. Gimana caranya menggagalkannya ya? Nis, kamu yakin tindakan kamu ngasih surat itu nggak berbahaya? Kamu nggak ingin hubungan Tania dan Alif jadi kacau, kan? Tapi setidaknya Tania harus tahu usaha tulus Firman. Dan sehingga dia bisa melupakan kebencian terhadap suaminya itu. Nisa, kok ada sih wanita sebaik kamu? Setelah Tania merebut Alif dari kamu masih ingin membantunya? Atau jangan-jangan kamu sudah merencanakan sesuatu? Astagfirullahaladzim. Saya nggak ngerencanain apa-apa. Dan saya tulus membantu Tania. Lagi pula bukan Tania yang ngerebut cinta saya. Tapi saya yang udah menipu Alif. Saya yang menipu. Sudahlah. Saya mau sholat dulu. Sekalian mau doain Firman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tante, saya boleh numpang sholat di sini. Rishad, siapapun boleh sholat di rumah ini. Setiap kali saya ke sini,
Saya jadi merasa punya keluarga sendiri. Maklum, Tante. Mereka semua jauh. Ibu juga memiliki perasaan yang sama kamu. Dan kami sudah menganggap kamu bagian dari keluarga ini. Bu, Nisa mau pergi ke pertunangannya Alif. Kamu ke sana? Saya nggak mau dia pikir saya kecewa, Bu, dengan kabar pertunangannya. Dan bila dia nikah nanti, insya Allah saya juga akan datang. Ya, Ibu sih boleh saja. Tapi... Jangan khawatir, Tante. Saya akan menemani Anissa kok. Ya udah kalau gitu. Ibu titip Nisa ya, Syad. Nisa ganti baju dulu ya, Bu. Syad. Rishad, sebenarnya Ibu masih khawatir kalau Nisa ke sana. Takut terjadi apa-apa. Enggak kok, Tante. Percaya deh, kan ada saya. Rishad, maaf ya. Ibu mau tanya sama kamu. Apa kamu menyukai Anissa? Karena Ibu melihat dari mata kamu, sepertinya kamu menyukai Nisa. Saya memang menyukai Putri, Tante. Tapi sepertinya Anissa nggak suka sama saya. Jadi, ya, saya sudah menguatkan hati saya untuk menerima kenyataan ini, Tante. Setidaknya sebagai teman, saya masih bisa membantu Nisa. Orang tua kamu sebenarnya di mana sih? Apa mereka masih di Australia? Ya, begitulah, Tante. Tapi mereka pasti akan menyetujuinya, apapun pilihan saya, Tante. Mereka nggak pernah ikut campur kok. Ibu harap jangan lama-lama. Sebaiknya kamu ngomong langsung sama Nisa. Ibu bantu kamu deh nanti. Ya, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Terima kasih kalau Tante mau membantu saya. Tapi, percuma aja, Tante. Kalau Anissa nggak suka sama saya. Setahu saya, Anissa tipe wanita yang pendiriannya sangat kuat. Sudahlah, yakinlah sama Ibu. Pasti ada jalan keluarnya. Baik, Tante. Apa itu, Nis? Oh, ini hadiah buat Alif. Dulu dia nggak pernah percaya sama Allah. Tapi sejak aku kasih ini, dia mulai percaya sama Allah. Dan benda ini pernah dia buang. Aku nggak ngerti kenapa, tapi tiba-tiba balik lagi ke aku. Aneh ya. Waktu itu Firman, dia lagi jalan depan rumah Singgah. Dan aku ngeliat dia bawa ini. Ya aku minta aja lagi sama dia. Ya gitulah ceritanya. Aneh. Kebetulan sangat aneh. Aku bingung sama kamu, Nis. Satu sisi kamu datang ke acara pertunangannya Alif untuk memastikan kalau Alif itu sudah lupa sama kamu. Tapi di sisi lain kamu masih nyimpen benda itu. Berarti kamu masih belum yakin sama keputusan kamu, ya kan? Ayo dong, Nis. Mantapkan hati kamu. Aku sebagai manusia cuma bisa berusaha, Syad. Selebihnya ya aku serahin sama Allah. Bagaimana dengan surat dari Firman itu? Jadi kamu berikan ke Tania? Udah aku bawa kok. Nah, coba kuenya. Enak pasti. Pesan di mana? Biasa. Oh, tempat pelanggan. Alif, sayang, acaranya dimulai sekarang ya. Tamu-tamunya sudah datang semua tuh. Bentar dulu, mah. Anissa belum datang. Tunggu sebentar, Ibu. Nunggu apa lagi sih? Alif lagi nunggu sesuatu. Ya, tapi apa? Dia lagi nunggu Anissa mantan kekasihnya. Dia ingin tahu apakah Anissa masih mencintai dia atau tidak. Pasti itu yang ada dalam pikiran dia sekarang. Saya benci masalah ini. Cuma bikin senewan. Gimana, Nis? Kamu udah siap? Aku nggak tahu deh. Aku udah ngelangkah sejauh ini, Syad.
Tapi kenyataannya ternyata nggak segampang apa yang aku pikirin. Kalau kamu nggak siap, kita pulang aja. Ayolah nak, jangan kelamaan ya. Kasihan tuh, tamu-tamunya sudah pada lama nunggu ya. Yuk. Alif, acara ini jadi kita lanjutkan atau tidak? Ya udahlah, oke mah. Ayo kita lanjutin. Terima kasih ya, kalian berdua sudah mau datang. Tante, maaf saya boleh numpang kamar mandi? Silahkan. Mana? Udah kamu di sini aja. Kita lihat aja si Anissa itu maunya apa. Tapi Tante senang loh dengan hasil kerja kamu. Kamu berhasil membawa Anissa ke sini dan membuat Firman lenyap. Saya memang bisa Tante andalkan. Ngomong-ngomong, kamu membuang Firman kemana? Saya mengirimnya ke sebuah rumah sakit di luar kota, Tante. Liv, lu harus lupain Anissa. Sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi gue yakin, Sof. Dia datang ke sini untuk membuktiin kalau pertunangan ini nggak ada artinya sama sekali buat dia. Iya, gue tahu. Tapi lebih baik lu tahan dulu pikiran lu itu. Kamu sendiri gimana? Bagaimana perkembangan cinta kamu sama si Anissa itu? Tante, semakin cepat Tante menikahkan Alif dengan Tania, maka saya akan sangat terbantu, Tante. Sabar sedikit dong, Rishad. Sekarang Alif dan Tania tunangan dulu. Itu kan sudah satu langkah lebih maju. Wah, gawat nih. Gimana kalau Anissa serius mau ngasih surat itu ke Tania? Nis, mau ke toilet juga? Seneng deh kamu bisa datang akhirnya. Kan jadi aku bisa berbagi kebahagiaan sama kamu. Kapan nyusulnya? Kayaknya aku lihat kamu lagi deket sama Rishad. Ganteng loh Rishad, tajir lagi. Paling enggak tunangan dulu deh kayak aku sama Alif. Nanti keburu diambil orang loh. Yuk kita ke depan, udah banyak tamu loh.
Untung aja surat itu nggak jadi dikasih. Gila kalau sampai kejadian. Bisa kacau urusannya kalau Tania mengenali tulisan gue. Gue yakin, Sof. Anissa hidupnya nggak happy. Dia cuma ngebohongin dirinya sendiri aja. Please, Liv. Lu udah jadi milik Tania. Lu mendingan nggak usah ngomongin dia lagi deh. Terus gue mau ngomong apa lagi? Hidup gue nggak berarti tanpa Anissa, Sof. Jadi lu masih ngarepin dia? Terus kenapa lu ngelakuin semua ini? Lu mau bikin nyokap lu malu? Enggak, Sof. Gue cuma pengen bilang kalau Anissa masih cinta sama gue. Iya. Makanya dia datang ke sini sama tunangannya. Begitu kan? Aduh, kapan bisa ngasih ke Tania? Dari tadi nggak ada kesempatan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nisa, kamu nggak apa-apa? Nisa, kamu nggak apa-apa, Nis? Kamu nggak kenapa-napa, Nis? Anissa, kamu nggak apa-apa? Mungkin Nisa berdiri terlalu dekat sama Lilin, Tante. Makanya bajunya terbakar. Kok bisa sih? Nggak apa-apa kok, Tante. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Tante, saya permisi dulu. Liv. Iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat ibu kamu.